Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan, dan keistiqomahan untuk terus berlomba-lomba di dalam kebaikan, beramal saleh, mengumpulkan pundi-pundi pahala di bulan suci yang mulia ini. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan hati yang sangat utama adalah yakin. Seorang hamba yakin tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan berita-berita Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidak ada keraguan di dalam dirinya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada guncangan-guncangan syubhat yang menerpa dirinya, dia bisa menangkis dengan keyakinan tersebut. Merekalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin di atas muka bumi ini. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami menjadikan di antara mereka para imam, ya, yang memberikan petunjuk dari kami Al-Quran dan Sunnah tatkala mereka sabar dan tatkala mereka yakin. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tumbuhkan di dalam diri kita keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan Quran. Yakin dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada keraguan di dalam hati kita terhadap dalil-dalil yang ada. Karena itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Allah menyebut tentang orang-orang munafik yang memiliki keraguan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah menambah penyakit mereka, yaitu penyakit syubhat, kerancuan-kerancuan. Bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita? Pertama, tentu adalah dengan mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran diawali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang mulia, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Buku-buku yang lain rata-rata penulisnya di awal buku dia akan mengatakan tiada gading yang tak terletak. Saran, ya, kritikan dari para pembaca diharapkan. Tapi Al-Quran tidak. Dari awal langsung menegaskan, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau kita ingin sesuatu yang yakin dalam hati kita, ya, bacalah Al-Quran. Ya, untuk menghilangkan keraguan-keraguan di dalam hati kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita, maka hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Yang bisa memberikan keyakinan, kemantapan di dalam diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang membolak-balik hati kita. Kapan kita menjadi yakin, kapan kita menjadi ragu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang dahulunya yakin, kemudian menjadi ragu. Betapa banyak orang yang tadinya ragu menjadi yakin. Ya, karena Allah yang membolak-balik hati. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma rzuqni minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keyakinan yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah-musibah di dunia ini. Dan di antara kiat agar kita bisa menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita adalah baca kisah-kisah sejarah. Bagaimana Allah memenangkan para nabi, memenangkan wali-walinya, bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Semuanya sudah tertuang dalam sejarah. Dengan membaca kisah-kisah mereka bisa menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita.
naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah wahai Muhammad, kami ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah para rasul sebelummu untuk meyakinkan hatimu. Maka dengan membaca lembaran-lembaran sejarah akan menjadikan kita semakin mantap dengan janji Allah, mantap dengan berita-berita di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita lebih percaya kepada berita-berita di media sosial, berita-berita di koran, berita-berita di televisi, daripada kita percaya dengan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Karena orang yang berpuasa, dia yakin dengan janji Allah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang berpuasa, berupa surga, ganjaran, pahala, keridhaan. Maka mari tumbuhkan keyakinan dalam diri kita. Campakkan keraguan dari hati kita terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.